Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi dari ilmu manajemen dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, yaitu tentang pengantar ilmu manajemen sampai tentang pengawasan. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia managere yang berarti mengendalikan. Bahasa Perancis selalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Maka pengertian dari manajemen yaitu sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dari pengertian tersebut sudah mencakup fungsi dari manajemen itu sendiri. Fungsi dari manajemen yaitu diantaranya yang pertama perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, yaitu penarikan, pelatihan, pengembangan, penempatan, dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang ketiga yaitu pengarahan, yang keempat yaitu pengawasan, yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan yaitu mencakup penetapan standar pelaksanaan, yang kedua penentuan ukuran pelaksanaan, yang ketiga pengukuran pelaksanaan dan perbandingan, yang keempat yaitu standar pengambilan tindakan koreksi bila ada penyimpangan. Kepemimpinan, sebagaimana dikatakan Stockdale yang dikutip K. Permadi, merupakan suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian suatu tujuan. Terdapat beberapa kriteria khusus seorang pemimpin, yaitu yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, dukungan dan kecintaan dari bawahannya, yang ketiga, terdiri dari orang baik, yaitu yang dimaksud terbaik secara moral berbeda dengan terbaik berdasarkan kepentingan politik semata. Fungsi pemimpin yaitu memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya atau bawahannya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaan. Tugas pemimpin yaitu pemberi arah, agen perubahan, yaitu yang dimaksud dengan agen perubahan, seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan pada lingkungan eksternal. Untuk itu, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar serta menganalisis implikasinya terhadap organisasi dan lain-lain. Yaitu yang ketiga, pembicara dan pembina. Pengambilan keputusan dalam teori manajemen Islam dan konvensional. Manajemen konvensional adalah suatu manajemen yang dimiliki para pekerja berasal dari warisan dari nenek moyang, disebarkan melalui mulut ke mulut dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta berkembang karena gagasan-gagasan yang pernah ada. Manajemen Islam yaitu pengambilan keputusan hendaklah ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat. Perbandingan keputusan manajemen konvensional dan Islam yaitu di manajemen konvensional, manajer menghadapi masalah dan memecahkan masalahnya dengan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu, jadi selalu mendasar pada tradisi. Sedangkan manajer syariah atau Islam, langkah yang diambil seorang manajer atau pemimpin dalam membuat keputusan atau sesuatu masalah harus berdasarkan aturan Allah yang terkandung pada Al-Quran dan hadis serta contoh para sahabat. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan wewenang atau otoritas dalam organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuatan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, untuk membuat keputusan dan memberikan perintah untuk mencapai tujuan organisasinya. Terdapat beberapa unsur dalam pendelegasian, yaitu tugas pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang pada suatu jabatan tertentu yang sudah didelegasikan kekuasaan, hak atau wewenang untuk memutuskan segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Selanjutnya itu pertanggungjawaban, laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dan bagaimana dia memakai wewenang dalam bekerja. Pada dasarnya ada beberapa tahapan
dalam pendelegasian wewenang, yaitu penugasan pekerjaan. Yang kedua, pemberian wewenang dan menciptakan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam manajemen yaitu seseorang yang diberikan keharusan untuk melakukan semua kewajiban, tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab dalam Islam sebagai berikut. Tanggung jawab manusia kepada Allah atau hablum minallah, tanggung jawab manusia kepada manusia, hablum minannas, dan tanggung jawab manusia kepada lingkungan sekitar. Manajemen sering diartikan dalam 4 arti fungsinya, yakni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Dalam proses manajemen akan membahas tentang metode sistematik dalam melaksanakan suatu aktivitas. Terdapat 3 unsur dalam proses manajemen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen task atau tugas manajemen. Yang kedua, manajemen roles atau peran manajemen. Yang ketiga itu manajemen skills atau keterampilan manajemen. Yang dimaksud dengan keterampilan manajemen yaitu yang dibutuhkan dalam pekerjaan, keterampilan konseptual, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan teknis. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Perbandingan proses dan koordinasi dalam Islam adalah prinsip-prinsip dan ajaran terkait manajemen dalam Islam terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta kitab-kitab muamalah atau kitab kuning. Manajemen merupakan ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau hablum minannas. Etika manajemen adalah sekumpulan standar kepercayaan dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Jadi, etika manajemen merupakan standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Etika manajemen dalam Islam yaitu yang pertama tauhid, yaitu artinya memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang ada di dunia adalah hanya milik Allah dan manusia hanya diberi titipan untuk mengelolanya. Yang kedua yaitu adil, yang ketiga itu kehendak bebas. Artinya adalah manajemen Islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal dan tanggung jawab. Dinamika kelompok adalah adanya interdependensi dan interaksi antar anggota yang berada dalam sebuah kelompok serta adanya feedback dan peraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis antar individu sebagai anggota kelompok dengan memiliki tujuan tertentu. Persoalan yang ada dalam dinamika kelompok dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu kohesi atau peraturan, motif atau dorongan, struktur, pimpinan, dan perkembangan kelompok. Tim adalah sekelompok orang yang saling berhubungan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tidak semua kumpulan bisa dikatakan sebagai tim. Untuk menjadi suatu tim, kumpulan orang tersebut harus memiliki karakter sebagai berikut, yaitu ada kesepakatan terhadap misi tim, semua anggota mentaati peraturan yang berlaku, adanya pembagian tugas, dapat beradaptasi terhadap perubahan. Langkah untuk membangun tim yang kolektif dan efektif diantaranya yaitu kepercayaan, mengatasi rasa takut terhadap konflik, menumbuhkan komitmen dalam tim, menjalankan pertanggungjawaban dalam tim, dan memfokuskan atensi pada hasil yang perlu diraih oleh tim. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan juga mempunyai beberapa jenis, yaitu dari segi prosesnya, waktunya, menurut wilayah pelaksanaannya,
penggunaannya, luasnya usaha kegiatan, dan menurut Stoner dan Wenkel, dasar dari pemikiran perencanaan adalah tetapkan tujuan atau seperangkat tujuan, definisikan situasi saat ini, identifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan-tujuan, kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Reorganisasi merupakan sebuah upaya untuk menjaga sebuah perusahaan agar tetap hidup melalui perubahan struktur modalnya, mengurangi biaya tetap dari ekuitas pengganti, dan pendapatan berharga yang tidak terbatas untuk pendapatan berharga yang tetap. Prinsip-prinsip berorganisasi dalam Islam meliputi prinsip ubudiyah atau pengabdian diri terhadap Allah. Yang kedua, prinsip mas'uliyah atau senantiasa waspada dan bertanggung jawab ke Allah apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka belanjakan. Yang ketiga, prinsip itkon atau menuntut bekerja dalam mencapai perkhidmatan dan pengurusan cemerlang. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Komunikasi ialah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 6 prinsip komunikasi dalam Islam yaitu kaulan sidadan atau benar lurus jujur. Yang kedua, kaulan balighon atau perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu kaulan masyuroh atau perkataan yang ringan. Yang keempat yaitu kaulan layyina atau perkataan yang lemah lembut. Dan yang kelima yaitu kaulan ma'rufah atau perkataan yang baik. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi dalam situasi tertentu. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Perilaku kepemimpinan instruktif, konsultatif, persuasif, delegatif. Kepemimpinan juga harus memiliki prinsip dalam memimpin, yaitu prinsip kepemimpinan yaitu mengadakan peningkatan secara terus-menerus, mengakui masalah secara terbuka, ilmu untuk saling dibagikan, dan hubungan komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang besar, menciptakan tim kerja, memberikan proses hubungan kerja yang benar. Yang selanjutnya itu mengembangkan disiplin pribadi, memberikan informasi pada karyawan sebagai contoh atau teladan bagi karyawannya, dan memberikan wewenang pada setiap karyawan. Manajemen internasional adalah manajemen organisasi yang melaksanakan bisnis lebih dari satu negara yang merupakan perwujudan dari adanya perkembangan ekonomi di era global. Adapun tujuan utama dari MSDM adalah meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat bergantung erat kepada karyawan yang mengelola organisasi tersebut. Pengawasan yaitu usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Tipe pengawasan yaitu pendahuluan pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan umpan balik. Dalam proses pengawasan ada beberapa proses atau tahapan yang dilaksanakan, yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, serta pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Yang terakhir yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
Sekian penjelasan atau review materi tentang ilmu manajemen dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.